Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Bisa jaga jarak nggak? Adik punya pacar nggak? Dari itu beda banget. Perbedaan fisik tidak bisa untuk kita lakukan, ya kita tidak akan bisa melakukan. Jadi gimana mindset kita dulu. Bannya itu jam 10 pagi ada di depan Ada di rumah. depan rumah motor apa pemberian dari kakek kan? Pemberian dari kakek ke ayah saya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sekarang kembali lagi bersama saya di channel Sadat SSG. Salam Vespa, salam. Rupanya dalam perekaman suara moto podcast kita bersama Kang Hadi Al-Bulaki ini terjadi kesalahan. Salah satu masalahnya adalah ternyata kabel jack mikrofon yang terplug in ke device-nya itu tidak tersambung. Pada akhirnya suaranya jadi tidak maksimal dan tidak terrecord. Maka kita menggunakan suara seadanya aja. Sekali lagi saya minta maaf kepada teman-teman karena ketika menonton video ini akan butuh perhatian ekstra terhadap suara yang disampaikan oleh Hadi Al-Bulaki. Satu Nusa Bangsa. Jadi hari ini kita sedang bersama CS kita Hadi Al-Bulaki, orang yang lumayan terkenal di Purwakarta. Jadi gimana, sehat Kang Hadi? Awas, ininya kameranya kena orang. Jadi dalam moto podcast kita kali ini tergolong baru ya, ada moto podcast. Podcast plus moto podcast perdana dengan Hadi Al-Bulaki, orang terkeren di Purwakarta. Kita mau jalan-jalan keliling Purwakarta. Sayang banget ya mukanya nggak kelihatan. Betul. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Bisa jaga jarak nggak? Nah, jadi dalam moto podcast kita kali ini kita sedang bersama bintang tamu kita yaitu Hadi Al-Bulaki. Moto podcast kita bertemakan edisi Febi Nostalgia. Jadi nostalgia terus. Jadi si Febi ini kan nostalgia sama Babang yang luar biasa ini, sama Babang Hadi, sangat luar biasa, yang menjadi seorang yang cukup menawan bagi para wanita. Jadi kita lah ya. Salah. Maka kita lagi ada di salah. Ada pengawalan juga di belakang. Iya, pengawalan. Jadi gimana nih nostalgia, ngomong-ngomong nostalgia kan? Jadi nostalgia kali ini itu kita nggak bakal berbicara tentang masalah. Tapi kita bakal berbicara tentang masa sekarang. Sedikit lah masa hatinya ya. Saya punya pertanyaan Bang Hadi. Ya. Buat Kang Hadi. Kang Hadi punya pacar nggak? Alhamdulillah sekarang sudah punya. Aduh, luar biasa. Itu pertanyaan paling bertanya. Jadi karena di Vespa ini seperti di sana, karena bisa saja dan kapan saja masuk, jadi bakal berdebat. Karena mungkin udah waktunya ya saya harus memiliki masa-masa serius. Betul, apalagi kan udah di usia 24 kali ya. Sebelumnya saya lupa mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-24 tahun. Ayo.
Dirgahayu Adi Al-Bulan ngomong acaranya kemarin dirayain bersama teman-teman hotel ya? Alhamdulillah kemarin dirayakan bersama keluarga dulu. Keluarga dulu. Kalau itu sama keluarga dulu. Terus di acara Ruangan Siang itu juga dirayakan kan? Dirayakan. Pokoknya selama bulan April dari dulu tuh sahabat kita di itu selalu saja ulang tahun hampir 3 hari dalam seminggu. Masa ulang tahun terus. Ya betul. Nah jadi Kang Adi nih pertanyaan selanjutnya Pak. Saya tuh sebenarnya penasaran dengan kesuksesan Kang Adi ini dalam mengelola sebuah komunitas. Saya sangat terkesan. Jadi pertanyaan saya, sebenarnya awal mulanya motivasi Kang Adi itu dulu kan saya tahu ya kita jalan-jalan bareng kan, ke Gunung Karang bareng, alhamdulillah kan. Terus sekarang tiba-tiba menjadi membuat sebuah komunitas, jadi yayasan juga ya. Terus sekarang udah besar lah, banyak menemui banyak orang yang mau berkreativitas di komunitas. Jadi motivasi Kang Adi sendiri ini dulu gimana sih? Motivasinya sih sederhana, karena saya hadir dan lahir dari kalangan menengah ke bawah dan ketidakmungkinan untuk bisa gitu. Ya. Nah, saya mencoba untuk bisa dan saya tidak ingin generasi saya seperti saya, seperti yang saya alami. Jadi saya mencoba untuk menyalurkan apapun yang saya bisa, apapun yang saya mampu, dengan hobi, dengan pekerjaan yang mungkin sekarang ditekuni bareng-bareng dan saya bareng teman-teman, sehingga banyak generasi-generasi yang terselamatkan dari ketidakpunyaan relasi. Jadi dulu itu memang saya nggak punya relasi buat ngembangin diri, jadi dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi, sehingga ya saya berhasil lah membentuk sebuah wadah komunitas sepeda dan renta. Dan itu pun bukan karena saya pribadi seorang, saya hanya sebatas inisiator. Adapun kesuksesan komunitas ini terjalin antara semua pihak, semua orang yang mendukung gitu. Tidak luput dari kerjasama ya, dan juga rasa ketidakberdayaan waktu dulu mungkin. Nah itu Karena kan sepertinya sekarang bahagia banget soalnya dari dulu itu beda banget pada perbedaan fisik karena dulu badannya kecil dan semakin setahun karena mungkin rebahan aja sih, bukan begitu bahagia. Justru kalau saya itu tipikal orang yang stresnya itu makan banyak. Iya. Jadi berarti kalau gendut itu kebanyakan stresnya, bukan kebanyakan bahagia. Karena kalau stres atau kalau jenuh, kalau galau, saya melampiaskannya kepada masak. Ya. Selalu mengajak teman-teman yang ada di komunitas untuk ayo masak bareng-bareng ngaliwat. Nah itu tandanya saya udah berada di titik jenuh. Karena itu refleksi Ya. iya. Betul, tapi perlu sih kayaknya. Lalu Asal jangan berlebihan aja ya. nah, jadi kayak semacam mengapresiasi diri sendiri. Iya. Tapi stres kok produksi bulangannya gimana ceritanya tuh bisa kayak gitu? Nah itu sih kembali lagi ke mindset kita mau mengarahkan pikiran kita ke arah mana, ke arah yang negatif atau ke arah yang positif. Menurut saya sih kalau kita menemukan kegagalan, hal-hal yang membuat kita patah, kalau kita merasa itu tidak bisa untuk kita lakukan, ya kita tidak akan bisa melakukan. Jadi ubahlah mindset kita dulu untuk bisa menaklukkan dan bisa melakukan hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Luar biasa. Seperti itu. Betul. Emang mindset itu perlu di setting dari Betul. sejak. Jadi buat gimana? Ya karena mindset itu yang mengatur kayak remote control gitu loh. Iya. Yang mengatur sistem kehidupan kita ke depan, sistem tubuh kita, sistem pemikiran kita. Ya. Semua berawal dari mindset ya. Betul. Berarti teman-teman semua, siapa tahu kan di sini ada yang lebih remaja, yang nonton. Mindset itu penting buat itu dan sejak itu. Betul. Karena bagaimanapun apa yang mau kita lakukan itu tergantung program yang ada di mindset kita. Nah, mindset itu seperti sistem. Kalau kita atur untuk menjadi orang yang
kita pun akan seperti itu ke depannya. Jadi ubah mindset kita ke arah hal yang memang positif, ke arah hal yang memang membuat kita menjadi lebih berarti. Benar-benar. Intinya poinnya mindset itu penting. Nah selanjutnya ini sih sebenarnya yang pengen saya tanyain sambil bawa Vespa gitu kan. Sama Orang Kang Adi. Pepi ya. Kang Adi itu ini orang yang cukup luar biasa bagi pemuda ya, di kalangan pemuda itu sudah menjadi inisiator, orang yang visioner. Ya, intinya orang yang memandang jauh ke depan gitu tentang keberlangsungan pemuda dan bangsa ini gitu kan. Ya. Yang saya pengen tanyakan itu karena keterkaitan saya dengan motor klasik lah, khususnya Vespa gitu. Apakah Kang Adi juga suka gitu motor-motor klasik? Oh, saya suka pisan. Soalnya dulu saya suka sejak kecil, sejak di SMP. Saya di MTS ya. Kalau pas di MTS itu dulu saya punya Vespa. Ya. Vespa yang belinya itu dirongsokan 250.000 karena kakek saya seorang montir dulunya, jadi paham Vespa, paham mesinnya, sama kakek saya dibenahi dan istilahnya nama orang tua saya yang ngemodalin gitu buat ngerakit-rakitnya. Iya, iya. Jadi si Vespa yang tadinya dulu kan terus dirakit, didaur ulang lagi sehingga jadi bagus lagi. Lagi ya. Nah jauh sebelum itu kan kayak ngadain, kayak ikut ini event Keren. ya, kayak touring gitu, ikut touring kemana gitu. Ya. Nah suatu hari saya ganti ban, besok malamnya mau touring teh. Ya. Nah pas ganti ban tuh lupa, ban belakang lupa jadi kasih paku, sehingga pulang touring jam 2 malam saya kecelakaan, bannya menclat ke bagasi yang tidak tahu pas malam itu ada di mana posisinya. Iya, iya. Pas pagi-pagi karena rumah saya dekat dengan kejadian saya jatuh Ya. dan sama depan rumah saya ada longkat kecil gitu. Ya. Bannya itu jam 10 pagi ada di depan Ada di depan rumah. Itu sebuah kelucuan ya. Dewa licin lagi berarti ya. Kelucuan yang sangat tidak tertebak gitu. Iya, benar. Dan pada akhirnya orang tua saya marah karena saya dulu jamaah pas usia MTS SMP lah ya, bulan berapa udah ikut-ikutan touring malam-malam. Jadi motornya di kilo Jual dan lagi. seharga 250.000 lagi Iya, iya. gitu. Terus Lumayan menakutkan ya ceritanya. terus juga kan dulu pernah, kalian tahu sendiri, Ya. saya pernah punya motor CB Iya, bekerja. dulu yang dijual ke Filmang itu siapa teh? Akan ya. Mang Aan, tukang bangunan ya di Ya. pesantren. Ya. Jadi pas kejepulus karena saya nggak tahu motor tua itu kalau nanjak terus ada istirahatnya, saya keber terus. Ya. Tapi pas sampai Cipulut langsung tuh motornya mogok Untuk dan tidak hidup lagi. Ternyata pelatihnya sama kakak diganti, pelatihnya jadi tidak hidup lagi ternyata. jadi lebih sehat ya. Dan sekarang udah nggak lagi jadi. Tuh. Nah kita sekarang sedang bermasalahan. Nah itu pertanyaan saya, ternyata kalau Adi juga suka ya, suka motor-motor. Kedepannya ada rencana nggak buat punya motor klasik lagi? Ya pasti, karena kemarin juga saya sebetulnya mau beli Vespa. Oh, Mau beli Vespa, tapi ya karena kan kebutuhan saya suka pulang pergi Karawang Purwakarta, juga suka pergi-pergi jauh-jauh ke kabupaten-kabupaten lain. Jadi saya mengutamakan dulu motor yang memang bisa dipakai jarak jauh. luar biasa. Jadi sekarang lebih mengutamakan dulu ini fungsi yang normal ya. Ya, Karena Vespa mah kan sebenarnya bakal ada tangan-tangan dikit-dikit Ya, gitu. betul. Apalagi kalau tahun tua kan. betul. Jadi ya mudah-mudahan depan ada rezekinya, jadi saya bisa kembali lagi
Apalagi kalau Vespa bisa bareng-bareng. Nah, bisa bareng-bareng, apalagi kalau Vespanya muda dan sehat ya. Bisa bawa doi keliling Indonesia. Wah, Doi keliling Indonesia. Rencana yang sangat mulia. Tapi pas saya sekolah di MA dulu di Cipulos, cita-cita saya keliling Indonesia sih. Oh iya. Jadi traveling gitu. Jadi punya niat buat pindah ke tempat yang memang punya sejarah, yang punya nilai-nilai apa ya, kesan lah istilahnya, tempat wisata. Keren. Kebanyakan daerah-daerah Jawa Tengah gitu ya. Iya, jadi saya sekarang ya mungkin belum waktunya, nunggu waktunya tiba. Saya sekarang lebih fokus ke ngulik daerah-daerah yang ada di sekitar aja dulu. Ya, jangan dulu keluar ya. Betul. Karena yang ada di sekitar kita juga banyak. Sepertinya kita harus cepat-cepat pulang ya kan? Ya, karena sudah siang. Air. Mau ya kan? Motornya udah gak kuat karena saya bebannya sangat berat. Ya, jadi banyak hal lah yang bisa di-sharing. Tapi di sini tuh ada yang paling penting. Yang penting itu adalah menginspirasi. Meskipun kita suka motor, meskipun kita ya katakanlah bukan anak-anak yang Karena misalkan berprestasi di dunia pribadi. Tenang. Ya bisa dikatakan kita kan bukan golongan orang yang berprestasi di dunia akademik, baik di pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Tetapi kan seenggaknya meskipun kita punya hobi, karena kita hanya pengurus hobi dan kita punya hobi, seenggaknya kita itu harus tetap menginspirasi dan membudayakan apa yang harusnya menjadi budaya kita. Ya kembali lagi bahwa hidup itu bukan perlombaan. Di titik apapun kamu sekarang, kamu sudah sukses. Ya, Dan itu maksimal untuk kamu lewatkan kemarin-kemarin. ya. Dan kalau kamu merasa belum sukses, belum waktunya aja, tunggu waktunya. Dan tetap ikhtiar. Ya, betul. Jadi jangan pengen sukses tapi diam aja juga, tanpa inovasi, tanpa ide-ide baru, jangan itu juga. Nah, iya. Jadi harus mau bergerak. Betul. Nah, itu saya sebenarnya ada yang lupa sih nggak ditanya. Dulu waktu nostalgia sama kita ini pernah naik kayak gini kemana aja dulu yang masih diingat? Ya banyak sih ya. Naik Vespa ini kan dulu kalau saya curi-curi waktu pengen main gitu kan. Ya. Jadi kalau nggak diajak Sadat, saya ngajak Sadat main. Ya tentunya daerah Wanayasa, daerah Karamuda, daerah Bojong. Keprok aja udah pernah belum sih? Oh, Pernah ya? Nah, Pernah kalau nggak salah sekali. Itu sih, jadi memang PB ini memiliki sejarah yang besar bagi saya. Karena dulu kalau pas mondok, kalau saya jenuh pasti diajak jalan-jalan dan atau saya ngajak ada jalan-jalan. Karena dulu kan nggak ada motor aja. motor. Ada juga vario yang gitu. Iya, udah enggak. Dan itu dipakai terus sama ibu ya. Iya. Motor tinggal yang ini doang. Jadi memang ini memiliki sesuatu yang sangat menarik di 2021. Dari perjalanan sebelum saya megang Vespa ini juga sebenarnya cukup jauh perjalanannya. Ini kan motor pemberian dari kakek kan. Pemberian dari kakek ke ayah saya, terus Bisa dikatakan warisan ya. ya bisa dikatakan cuma nggak disebutkan sebagai warisan doang. Turun ke ayah saya tuh ada saat 2010 pas saya baru belajar bawa motor. Saya pakai Vespa ini kan, akhirnya nggak tahu kenapa ya harus pakai terus kan ya. Nah jadi Vespa ini tuh memang benar turun menurun, makanya kenapa motor ini jadi lebih bersejarah gitu, lebih berharga lagi buat jadi ya, lebih berharga lagi buat saya pribadi khususnya gitu kan. Karena memang
sejarahnya itu panjang dari kakek saya ke ayah ke saya. Jadi gitu. Jadi memiliki histori yang panjang juga. Ya makanya kenapa harus ada edisi PB Nostalgia itu seperti itu Bang Adi. Ada teman kita satu lagi Deka panggilannya Ali Asa. skuter, Ali Sport kalau di Instagram. Dia juga belajar naik Vespa itu pakai Vespa ini. Wah. Dan sekarang udah melalang buana ke seluruh Indonesia. Dan dia pakai Vespa ya. Pakai Vespa juga ke keliling Indonesia. Keliling Indonesia pakai Vespa. Iya. Mudah-mudahan doain aja kita bisa ketemu sama dia. Yo, iya. Nah, untuk Kang Adi ini sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Sama-sama. sudah mau motor-motoran yang Motor-motoran dengan poe ya. ya poe panas-panas esang pakai jaket cuman buat bikin edisi nostalgia. Karena nostalgia itu harus kita rayakan. Kenangan itu harus kita rayakan. Untuk apa? Untuk tahu bahwa kita pernah ada di puncak itu. Ya. Kita pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan sehingga kita bisa melebihi atau bisa melewati batas yang memang tidak pernah bisa kita bayangkan sebelumnya. Iya, betul sekali. Nah itu pesan dari Kang Adi untuk kenapa kita harus bernostalgia. Tetaplah bernostalgia. Oke, mungkin hanya itu Kang Adi takutnya pegel tangannya. Oh enggak. Ya, jadi itu teman-teman semuanya yang tahu kenal Hadi Al-Bulaki tentunya pasti bakal nonton video gak jelas ini. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak buat Kang Hadi yang sudah mau ikut Terima sekali kasih lagi. juga buat Anda dan teman-teman yang sudah menonton. Ya, siap. Dan juga jangan lupa buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tinggalkan komen di kolom komentar. Betul. Beri kita sugesti atau apa ya? Saran bagaimana baiknya channel kita ini supaya lebih berkembang lagi. Betul. Dan juga lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa juga di subscribe dan ditonton videonya di channel Hadi Al-Bulaki ya. Di bawah Channel itu ada. ada Al-Bulaki di bawah ini. Ya. Sekian dari kami guys. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.